Halo rekan-rekan, di sini saya akan memaparkan secara singkat sebuah artikel yang ditulis oleh Grace Sutanto dengan judul Cultural Mandate and the Image of God, Human Vocation Under Creation, Fall and Redemption. Nah, di dalam artikel ini penulis menyoroti sebuah pernyataan bahwa jika Allah itu tidak terbatas, maka hanya keanekaragaman makhluk yang terbatas yang dapat benar-benar mencerminkan kemuliaannya. Dan juga jika manusia itu adalah pembawa gambar Allah, maka hanya manusia yang bisa dianggap sebagai entitas korporat yang dapat lebih sepenuhnya mencerminkan gambar itu. Nah, mengenai hal ini, Buffy menjelaskan bahwa Imago Dei atau gambar Allah hanya dapat diungkapkan sedikit demi sedikit kedalaman dan juga kekayaannya di dalam kemanusiaan yang beranggotakan miliaran orang. Sebagaimana jejak-jejak Tuhan atau vestigia Dei tersebar dalam banyak sekali karya baik di dalam ruang maupun waktu. Demikian pula citra Tuhan hanya dapat ditampilkan dalam semua dimensi dan ciri-cirinya dalam kemanusiaan yang anggotanya ada secara berurutan serta secara bersamaan berdampingan. Nah, mandat yang diberikan kepada manusia to be fruitful and multiply, bagian ini menyerukan kepada manusia untuk menyebar ke seluruh bumi. Nah, kekuasaan tepat yang diberikan Tuhan merupakan sebuah hakikat bagi manusia sebagai pembawa gambar. Ketika manusia menyebar ke seluruh bumi, maka gambar Tuhan itu juga bisa terwakili di seluruh bumi. Seperti yang dikatakan Buffing bahwa penciptaan manusia kemudian menyerukan telos, kemanusiaan yang beragam yang tersebar namun dipersatukan oleh satu perwakilan kepala federal dalam diri Adam. Lebih jauh lagi, sebagaimana Tritunggal meliputi kesatuan dalam keanekaragaman yang absolut, manusia juga akan mewujudkan kesatuan dalam keanekaragaman yang analogis dan juga organik. Tidak hanya di dalam susunan individu mereka, seperti di dalam tubuh, jiwa, bahkan dalam kebenaran original mereka, tetapi juga di dalam keseluruhan korporat. Nah, di dalam artikel ini, Gray akan secara khusus membahas tentang Klaus Keidler. Dia adalah seorang neo-Calvinis generasi kedua dan juga mengenai keberatannya terhadap wahyu umum saat ia berusaha untuk memanfaatkan mandat budaya justru sebagai alternatif terhadap doktrin tersebut. Nah, yang pertama yang dibahas dalam artikel ini adalah mengenai prinsip fruitful and multiply, di mana mandat budaya dan juga berkaitan dengan gambar Allah. Ada dua aspek mandat budaya dalam keadaan tidak berdosa, yaitu mengenai tugas untuk melahirkan dan berkembangbiakan manusia secara organik, serta tugas untuk membentuk keberagaman budaya. Oleh karena itu dalam artikel ini disoroti bahwa manusia dimaksudkan untuk menyebarkan dan mengolah ciptaan di dalam ketaatan mereka kepada Allah. Dan tidak ada satu komunitas pun yang mungkin dapat mencerminkan kekayaan gambar Allah, karena gambar Allah itu terlalu kaya untuk diwujudkan di dalam satu ras atau mungkin kelompok, etnis atau budaya tertentu. Oleh karena itu, dalam artikel ini ditekankan bahwa panggilan mandat budaya secara tepat sesuai dengan kekuasaan yang seharusnya dimiliki oleh para pembawa gambar Allah atas ciptaan dan juga diakui oleh para pemikir kontemporer sebagai aspek vokasional dari gambar Allah, di mana Allah memberikan tugas untuk bekerja dan juga untuk mengolah sebelum peristiwa kejatuhan terjadi, di mana hal ini menunjukkan sebuah kebaikan inheren dari kerja manusia dalam pembuatan budaya. Ketika para pembawa gambar bekerja dalam ketaatan pada mandat, maka William Edgar dengan tepat menggambarkan pekerjaan ini sebagai pelaksanaan kekuatan analog yang diberikan kepada manusia dari Tuhan, di mana Tuhan sendiri menciptakan ex nihilo, sementara manusia menciptakan ex naturam. Tuhan berbicara dan alam pun ada. Tetapi manusia di dalam cara yang sama menciptakan dari bahan alami yang telah ada sebelumnya yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan mengacu pada pengelolaan manusia terhadap dunia alam ini
sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dengan demikian, kekuasaan manusia adalah salah satu bentuk pengelolaan yang secara bersamaan menunjukkan martabat dan pengabdian manusia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, untuk mengelola ciptaan dengan baik, maka dalam artikel ini ditekankan bahwa kita harus memahami rancangan Tuhan bagi ciptaan. Pembuatan budaya dapat dengan mudah berubah menuju kesombongan dan penyalahgunaan ketika kita menentukan sendiri apa yang seharusnya kita buat dari dunia alam ini. Oleh karena itu Herman Bavinck dengan demikian mengingatkan bahwa pemenuhan panggilan duniawi apapun harus ditempatkan dalam konteks ketaatan kepada firman Tuhan. Adam harus menaklukkan bumi dan menguasainya. Dan ini juga harus dilakukannya dalam dua pengertian. Ya harus mengolahnya, membukanya, dan dengan demikian menghasilkan semua harta yang telah disimpan Tuhan di sana untuk digunakan oleh manusia. Dan ia juga harus mengawasinya, menjaganya, melindunginya dari semua kejahatan yang mungkin mengancamnya. Singkatnya, Adam harus mengamankannya dari layanan kerusakan yang saat ini dialami oleh seluruh ciptaan. Namun, dalam artikel ini dikatakan bahwa manusia dapat memenuhi panggilan ini terhadap bumi hanya jika ia memutuskan ikatan hubungan yang menyatukannya dengan surga. Hanya jika ia terus percaya kepada Tuhan atas firman-Nya dan menaati perintahnya. Oleh karena itu, tugas ganda ini pada dasarnya adalah satu tugas. Adam harus menguasai bumi bukan dengan kemalasan dan kepasifan, tetapi melalui kerja kepala, hati, dan juga tangannya. Dengan kata lain, mengolah bumi adalah kebaikan yang besar. Tetapi tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, manusia hanya akan menyalahgunakan jabatan khalifah mereka yang sebenarnya. Tetapi mereka juga akan kehilangan kebaikan tertinggi, yaitu Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kepatuhan terhadap firman Tuhan dan tanggung jawab Adam untuk menyampaikan firman itu kepada Hawa dan juga kepada keturunannya menjadi saksi peran kenabian manusia. Yang kedua yang dibahas dalam artikel ini adalah mandat budaya, kejatuhan, dan juga wahyu umum. Di sini dikatakan bahwa meskipun manusia itu telah jatuh, manusia juga terus mengolah ciptaan secara organik dan alami. Tetapi agama sejati yang dimaksudkan untuk menghidupkan pekerjaan itu tidak ada lagi. Struktur manusia terus berkembang, tetapi arahan yang menghidupkannya tidak ada lagi untuk Tuhan. Kejatuhan berarti bahwa tugas duniawi ini sekarang terpisah dari tugas surgawi. Sehingga kita kemudian menyalahgunakan dan salah memahami tempat kita dalam tatanan ciptaan dan tinggal di dalam budaya yang pada prinsipnya menentang Tuhan. Dengan demikian, produksi budaya dalam tatanan pasca lapsarian merupakan sebuah indikasi kehadiran wahyu umum Allah, di mana penghakiman yang tertunda terhadap orang berdosa, komitmennya terhadap kebaikan ciptaan dan pekerjaan manusia, dan juga penolakannya untuk menyerahkan orang berdosa kepada dorongan terdalam mereka. Dan juga pemberiannya berupa kebaikan epistemik, moral, dan juga pemberi kehidupan kepada makhluk berdosa. Bavinck merujuk kepada Yakobus 1 ayat 17 dan juga menggambarkan pemberian wahyu sebagai sesuatu yang mencakup semuanya, termasuk semua budaya manusia dan juga stabilitas dunia alami. Setelah kejatuhan manusia, anugerah umum itu merupakan prasyarat bagi stabilitas manusia yang memungkinkan para pembawa gambar menikmati kedamaian secara temporal dengan derajat yang bervariasi. Bagi mereka untuk memahami tatanan moral dan juga karakter Allah yang diperlukan untuk kedamaian itu. Untuk bekerja dan juga untuk membangun keluarga yang membentuk benih-benih budaya dan untuk menjalankan pengelolaan yang tepat atas alam meskipun ada konsekuensi dari kejatuhan itu. Dengan kata lain, di dalam bahasa Bavinck, melalui wahyu umum, budaya yang belum dilahirkan kembali itu dipertahankan. Namun, melalui kasih karunia khusus atau wahyu khusus, yakni melalui pemberitaan Injil, pekerjaan pengudusan roh, dan juga melalui persekutuan gereja, kaum pilihan, orang-orang pilihan dilahirkan kembali ke dalam budaya yang baru. Dan dengan demikian, digerakkan oleh visi kerajaan Allah. Yang ketiga yang dibahas dalam artikel ini adalah bahwa wahyu umum dan amanat budaya, apakah itu hanya sebagai sebuah pelengkap ataukah sebagai sebuah alternatif?
Nah, Schilder menggambarkan Adam sebagai seorang pejabat, sebagai seorang rekan sekerja Allah yang kerja budayanya begitu terintegrasi dengan penyembahannya kepada Tuhan, sehingga dapat segera dan terus-menerus disebut liturgi, yaitu pelayanan di dalam dan untuk kerajaan. Seperti Herman dan Johann Bavinck, Schilder juga melanjutkan penekanan bahwa manusia harus menggambarkan Tuhan dengan cara membuat produktif kemungkinan yang dimaksudkan ke dalam dunia ciptaan dan yang kemudian ditemukan oleh manusia dan dihormati menurut jenis mereka. Ketika Tuhan menciptakan dunia, inilah maksud Tuhan yang bijaksana. Ia tidak senang menciptakan dunia yang sudah jadi. Ia hanya menciptakannya dengan baik. Dunia yang berasal dari tangan Tuhan adalah dunia yang dijanjikan, dunia yang penuh harapan. Dan selama dunia itu baik, harapan ini tidak bisa disebut sia-sia. Dunia Firdaus adalah sebuah permulaan. Dan pada awalnya, pada prinsipnya diberikan segala sesuatu yang harus ada secara potensial agar bisa berkembang menjadi dunia yang lengkap dengan tangan yang sempurna, polis, sivitas, kota Tuhan, sebagaimana dirancang dan dibangun di surga. Namun kemudian masuknya dosa memisahkan karya budaya dari agama. Lintasan kesatuan dalam keragaman yang seharusnya menjadi ciri budaya saat manusia berkembang biak berubah menjadi hiruk pikuk karena individu yang jatuh tidak dimotivasi oleh cinta kepada Tuhan dan sesama, tetapi oleh diri sendiri. Sementara budaya harus mempertahankan keragaman alami. Setan memanfaatkan perbedaan ini untuk menimbulkan pemisahan. Hukum moral mungkin menahan pemberontakan manusia, tetapi jika dibiarkan sendiri, orang berdosa akan menghapus dunia ini, menghapus hukum ini demi otonomi. Oleh karena itu, Schilder menolak wahyu umum karena 3 alasan. Yang pertama, ia berpendapat bahwa para teolog keliru menganggap bahwa kasih karunia umum merupakan sesuatu yang seharusnya dianggap sebagai milik kodrat. Pembatasan dosa, kenikmatan budaya, barang pemberi kehidupan merupakan hal yang intrinsik bagi kodrat dan waktu. Jika manusia menyandang gambar Allah, mereka adalah makhluk waktu, maka mereka secara alami akan mengembangkan budaya dan menikmati buah-buahnya. Kedua, Schilder juga berpendapat bahwa menggambarkan kenikmatan budaya pasca kejatuhan sebagai kasih karunia adalah istilah yang salah. Karena situasi pasca kejatuhan dapat digambarkan dengan baik sebagai periode penghakiman bersama. Karena kasih karunia kelahiran kembali tidak dicurahkan tanpa batas. Jadi jika situasi pasca kejatuhan secara umum adalah rahmat, maka itu juga merupakan penghakiman. Yang ketiga, Schilder juga membedakan antara anugerah umum dan mandat budaya. Ia lebih memilih yang terakhir daripada yang pertama untuk memotivasi aktivitas budaya Kristen. Di dalam penilaiannya, wahyu umum adalah doktrin antroposentris karena berfokus pada apa yang boleh dilakukan orang Kristen setelah jatuh dalam dosa, dan juga pada sisa kebaikan setelah dosa. Sebaliknya, dia berfokus pada perintah umum dan mandat umum, maka seseorang bisa mengambil titik tolak dari Tuhan, berfokus pada maksudnya dalam penciptaan itu sendiri sebelum kejatuhan, dengan demikian memotivasi aktivitas Kristen tanpa memberikan optimisme yang tidak semestinya terhadap budaya non-Kristen. Dan yang keempat, yang terakhir yang dibahas dalam artikel ini adalah mengenai Injil dan mandat budaya. Dikatakan bahwa peringatan Schilder mengakui bahwa aktivitas budaya itu sendiri jika dipesahkan dari Tuhan, maka hal ini tidak akan menyenangkan Tuhan. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai tujuan itu sendiri. Mencintai dunia dan budaya duniawi sebagai tujuan berarti salah menempatkannya sebagai berhala. Memiliki urutan cinta yang benar berarti bahwa Tuhan harus didahulukan. Jadi dunia ini sekarang dihancurkan bukan oleh olahraga, bioskop, dan lain-lain, tetapi oleh keterasingan mereka sebagai barang dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, Schilder mengakui bahwa keterlibatan budaya yang penting harus dimediasi dan disubordinasikan oleh pemberitaan Injil, yaitu oleh penginjilan gereja dan kepatuhannya pada amanat agung. Nah, 2 hal yang ditekankan di sini adalah sentralitas Injil sebagai kasih karunia yang memulihkan alam. Dan juga yang kedua adalah kebangkitan sebagai saksi atas kematian dan pemulihan kosmos. Sehingga penyempurnaan ciptakan setelah kejatuhan tidak memerlukan kemajuan bertahap dan linear menuju eskaton melalui kerja keras Kristen, tetapi penghakiman dan tindakan apokaliptik Allah yang membangkitkan dan memulihkan makhluk dan ciptaan. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa pertama-tama setelah dihidupkan dalam Yesus melalui firman Allah, orang berdosa kemudian dipanggil untuk mengenakan kodrat baru mereka yang dibentuk menurut gambar Allah. Dengan kata lain, amanat agung adalah sarana yang dengannya gambar Allah yang sempit dipulihkan kepada manusia.
Saat orang berdosa menerima pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan yang diperbaharui. Kasih karunia kelahiran kembali yang menyertai pemberitaan Injil kepada orang berdosa mendamaikan mereka dengan Allah saat mereka menaruh iman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian melalui pembenaran, mereka dapat mendekati Allah sebagaimana mereka dianggap benar. Dan melalui pengudusan roh mereka diberikan kualitas yang diperlukan untuk mengarahkan kembali upaya-upaya pembuatan budaya mereka kepada Allah. Karena pada prinsipnya mereka sekarang mampu menerima dan bertindak berdasarkan hukum moral. Kristus datang sebagai Adam kedua, sehingga manusia pasca kejatuhan dapat sekali lagi memenuhi pelayanan asli Allah ini, dan dengan hak dan fakta untuk memberikan kembali kepada Allah dunianya dan komunitas kerjanya, dengan meredahkan murka ilahi, mendamaikan kembali umat Allah dengan Allah, memberi mereka hidup kekal, dan juga menghakimi dunia sedemikian rupa sehingga dunia akan menjadi sempurna di bawah kerajaannya. Referensi Schilder terhadap komunitas kerja juga menandakan pentingnya gereja institusional bagi pembentukan budaya, karena gereja adalah ibu dari semua orang percaya dan merupakan sarana Roh Kudus untuk mendidik dan mengasuh anak-anak Tuhan. Baffin berpendapat bahwa perintah kedua mensyaratkan keharusan positif untuk memandang Kristus dan para pembawa gambarnya dalam penciptaan dan penebusan. Memang kita tidak boleh meninggikan dan memuja gambar Allah karena kita diciptakan menurut gambarnya. Saat kita meniru kemanusiaan Kristus sebagai Adam kedua, kita maju sesuai dengan gambar Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membentuk gambar Allah karena kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk mewakili Allah di bumi. Namun tanpa kasih karunia pengudusan yang menjadikan kita serupa dengan Kristus, representasi itu akan terdistorsi dan rusak. Karena kita memilih untuk menyembah berhala dan cenderung menyerupai dan menggambarkan berhala itu alih-alih Allah. Oleh karena itu amanat agung tidak meniadakan mandat budaya, tetapi merupakan sarana yang diperlukan untuk memenuhinya. Hanya ketika kita diubah oleh Injil, kita dapat kembali menggambarkan dan mewakili Allah dengan benar. Oleh karena itu, Herman Bavinck mengingatkan orang Kristen bahwa harapan untuk penyempurnaan budaya terakhir ini seharusnya tidak mengaburkan harapan dan keinginan utama orang Kristen untuk memandang Allah tinggal di hadiratnya melalui Yesus Kristus. Kristus bukan sekedar pemulih budaya, tapi dia sendiri adalah puncak budaya. Sebagai kepala federal dan semua umat manusia yang diperbaharui, dia membawanya ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam perspektif Bavinck, kerja budaya Kristen bukanlah tindakan kemenangan, tetapi tindakan yang penuh harapan. Kerja budaya Kristen adalah tanda yang menunjuk pada apa yang hanya akan Tuhan wujudkan di hari terakhir. Kesaksian transformasional yang ditegur memungkinkan orang percaya untuk bersabar ketika dunia menolak kesaksian itu, dan memberi orang percaya visi teologis yang diperlukan untuk melawan keputusasaan, bertahan, dan mengarahkan mata mereka kepada Raja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.